Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahina Nabila Wijriansyah dengan nomor induk mahasiswa 0501201024 dari Prodi PGSD semester 3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SE MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan sedikit materi tentang teori belajar ini. Langsung saja ke materinya, yaitu pada dasarnya teori-teori belajar humanistik, konstruktivistik, kognitif, dan behavioristik memiliki tujuan yang sama, yaitu sebuah perubahan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik yang diperoleh melalui proses belajar dan pembelajaran itu sendiri. Namun yang membedakan adalah cara pandang terhadap apa dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi teori belajar behavioristik dan konstruktivistik. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru pada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Nah, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Belajar behavioristik menurut Edwin Ray Guthrie 1886 sampai 1959. Sebagaimana Hull, Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Church dan Hull. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Tondik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan ataupun tindakan. Teori tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas atau mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan penyeimbang materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas, latihan yang memberikan kunci dalam memiliki satu jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu pengertian belajar menurut teori belajar konstruktivisme, yaitu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan meningkat. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultural merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal. Dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali
kembali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal atau internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Yuliani 2054 secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah yang pertama, membantu memecahkan masalah. Alat berpikir mampu membuat seseorang untuk memecahkan masalahnya. Kerangka berpikir yang terbentuklah yang mampu menentukan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. 2. Memudahkan dalam melakukan tindakan. Vygotsky berpendapat bahwa alat berpikirlah yang mampu membuat seseorang mampu memilih tindakan atau perbuatan yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu memperluas kemampuan melalui alat berpikir setiap individu mampu memperluas wawasan berpikir dengan berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Semakin banyak stimulus yang diperoleh, maka seseorang akan semakin intens menggunakan alat berpikirnya dan dia akan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual yaitu proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai peroleh informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi proses menyadari pada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang telah lepas. Proses tersebut berupa titik-titik constructing adalah restoration of knowledge and skill atau skemata within the individual in a complex network of interesting conceptual consistency. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam memproses gagasannya, bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dalam lingkungan belajarnya, bahkan pada unjuk kerja atau hasil belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai, ijazah, dan sebagainya. Samaan antara aliran behavioristik dan aliran konstruktivistik yaitu adalah siswa aktif secara mental dalam pembangunan struktur pengetahuannya. Perbedaan dalam pembelajaran antara keduanya dirincikan sebagai berikut. Pembelajaran behavioristik dalam pembelajaran yang pertama menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar peserta didik mulai dari bagian-bagian menuju keseluruhan kurikulum yang disajikan. Yang kedua, taat kepada kurikulum yang ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran banyak mengandalkan pada buku teks dan soal-soal. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivistik yang pertama yaitu mendekatkan peserta didik pada konsep-konsep yang lebih kompleks dan luas mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian kurikulum yang disajikan. Yang kedua, proses pembelajaran berjalan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide yang bervariatif. Yang ketiga, pembelajaran mengandalkan berbagai sumber dan manipulasi media belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.